Masalahnya adalah manusia harus mengerti untuk apa diciptakan oleh Tuhan. Tujuan hidup ini apa? Apa itu bahagia? Bahagia itu karena apa? Itu harus jelas. Sebab kalau seseorang tidak tahu jawabannya, banyak orang akan terjerumus ke dalam hedonic treadmill tadi. Mereka pikir mengejar uang sebanyak-banyaknya akan membahagiakan. Mereka pikir enjoy life dengan cara yang salah bisa membahagiakan. Mereka pikir makan minum sesuka hati bisa membahagiakan. Padahal semua itu tidak pernah bisa membahagiakan. Hampir semua orang mengejar kebahagiaan dengan berbagai caranya. Tetapi rupanya keinginan yang tak terbatas membuat semua hal itu sia-sia. Kenapa seseorang ketika gajinya 5 juta dengan 15 juta kok tingkat kebahagiaannya sama? Rupanya dengan naiknya pendapatan, keinginan orang juga naik. Gaya hidupnya naik. Sehingga akhirnya sama aja. Keinginan manusia naik terus seiring dengan pendapatan yang naik. Faktanya memang begitu. Keinginan yang tak terbatas inilah yang membuat hidup ini menjadi sia-sia. Sebab keinginan yang tak terbatas tidak akan pernah terpuaskan. Sampai kapanpun, oleh apapun, oleh siapapun. Penyakitnya ada di sana. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab, hidup yang sia-sia, yang diwarisi dari generasi ke generasi. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dari apa? Cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Cara hidup kita itu, yang salah dan sia-sia itu, yang kita pelajari dari nenek moyang, tradisi, sudah ditebus Tuhan sebenarnya. Sudah dibeli Tuhan. Apa artinya? Kau jangan hidup seperti itu. Sudah kutebus. Mestinya kau nggak boleh lagi begitu. Engkau adalah milikku, bukan milik dunia lagi. Jangan seperti orang dunia. Berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Yaitu di dalam firman Tuhan. Nah, mestinya begitu. Itulah yang dimaksud Alkitab. Makanya solusi itu tidak ada di mana-mana kecuali di dalam firman Tuhan. Orang dunia atau psikolog cuma bisa hiduplah sederhana. Gitu-gitu aja. Ya sudah sabar saja. Gitu. Ya sudah terima saja nasib. Nah gitu. Nasihatnya cuma begitu. Ya memang sudah nasib. Gitu. Ikhlas saja. Itu solusi-solusi secara psikologis begitu. Alkitab menyediakan solusi yang luar biasa. Kalau manusia belajar dari dunia, maka jiwanya sakit. Manusia belajar dari tradisi. Manusia itu kan sebenarnya belajarnya mencontoh sebelumnya. Anak kecil belajar dari orang tuanya. Manusia belajar dari lingkungannya. Lingkungannya, oh gitu ya bahagia itu enak lo punya mobil. Oh aku juga mau ah. Oh enak lo keluarganya besar, aku juga mau seperti itu. Cuma niru. Itu dari generasi ke generasi selalu niru begitu. Enak ya kayaknya ya, kalau sering-sering jalan ke luar negeri. Niru doang. Nah, ada satu pribadi yang menyuntikkan supaya manusia sakit jiwa. Si ular itu. 2 Korintus 11 ayat 3.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Coba perhatikan kalau baca ini. Hawa diperdaya oleh ular. Apanya yang diperdaya? Pikirannya. Bukan makan buahnya. Itu figuratif. Pikirannya disesatkan. Manusia disesatkan oleh iblis tidak secara langsung. Iblis tidak pernah ngomong gini, hai manusia sembahlah aku. Lari orang takut. Iblis pura-pura nggak ada. Tapi iblis tahu kelemahan manusia. Manusia, oh yang ini happy nih kalau saya mau makanan. Yang ini happy-nya sama seks. Yang ini happy-nya sama matre nih. Pikirannya matre melulu nih. Yang ini happy kalau mistik. Sukanya mistik-mistik. Apa aja disediain sama iblis. Kau mau apa? Toko serba ada. Si iblis buka toko serba ada. Kecuali satu yang gak ada. Keselamatan gak ada. Yang lain boleh kamu minta. Kecuali satu keselamatan gak bisa sediakan dia. Yang lain bisa. Mau mujizat. Mau kekayaan. Mau apa. Bisa. Meskipun terbatas. Iblis juga nggak hebat-hebat amat kok. Coba ada nggak orang di dunia ini yang datang kepada iblis, aku mau jadi konglomerat, besoknya jadi konglomerat. Ada? Nggak ada, itu cuma di film. Iblis juga nggak bisa begitu. Dibohongin sebenarnya sama si iblis. Banyak manusia dibohongin dengan gaya hidup yang salah ini. Mulai dari gaya hidup yang jahat, sampai gaya hidup yang kelihatannya tidak jahat, wajar-wajar saja. Normal aja kok aku nggak jahat. Iya, tapi kau nggak seperti rancangan mula-mula. Iya, tidak jahat, tapi tidak seperti tujuan semula kita diciptakan. Itu artinya penyimpangan. Itu artinya tidak berfungsi sebagaimana adanya. Tidak berfungsi sebagaimana adanya, artinya ada yang error. Dalam bahasa Alkitab disebut hamartia. Hamartia. Hamartia itu error. Hamartia itu menyimpang dari rancangan mula-mula. Hamartia itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Hamartia itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dosa. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan atau kehendak Tuhan itu namanya dosa. Sementara orang dunia mengartikan dosa kalau mencuri, kalau berbuat jahat. Diam saja juga dosa. Aku diam aja. Itu dosa. Nangkep ya maksudnya ya. Loh saya nggak jahat loh Tuhan. Aku diam aja. Dosa. Nggak berfungsi itu namanya. Kita diciptakan bukan untuk jadi diam saja. Kita diciptakan supaya jadi alat di tangan Tuhan. Amin. Kita diciptakan supaya jadi berkat bagi sesama. Kita diciptakan supaya menjadi saksi bagi banyak jiwa. Sehingga banyak jiwa diselamatkan juga. Ada amin ya. Jadi jangan merasa aku nggak jahat nih. Tapi malas. Itu diam saja itu jahat. Di hadapan Tuhan. Enak aja lu diam aja, jadi saksiku. Makanya sebenarnya banyak orang jahat. Iya loh. Nah, makanya kalau dengar firman ini kita bertobat lagi. Amin ya. Selagi masih ada waktu, mari kita bertobat. Ada banyak hal yang dalam diri kita yang belum sesuai yang Tuhan inginkan. Itu artinya masih error. Itu artinya masih dosa keadaannya. Dosa itu bukan menyangkut hal-hal yang hanya kriminal saja. Orang yang hidup wajar, tapi tidak menjadi alat di tangan Tuhan. Itu menyimpang dari tujuan mula-mula. Dan itu dosa namanya.
Apalagi kalau manusia keinginannya hedonik. Waduh. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sesungguhnya manusia diseret oleh keinginannya sendiri. Ada orang yang suka selingkuh. Kalau ditanya, kenapa kok gitu? Aku dijerumuskan sama iblis. Si iblis gini enak aja lu. Kau belum diapa-apain udah gelundung sendiri. Udah mau sendiri situ. Banyak manusia itu ya. Memang dari dirinya sendiri. Belum ditipu udah gelundung. Udah jatuh dalam dosa. Bagaimana? Makanya Yakobus menulis gitu. Udah jangan cari kambing hitam. Setiap manusia diseret oleh keinginannya sendiri. Banyak keinginan sih. Makanya letih lesu berbeban berat. Makanya sakit jiwanya itu hedonic treadmill. Kenapa? Banyak keinginan. Seandainya manusia nggak banyak keinginan, nggak akan ada hedonic treadmill. Benar kan? Masa sih orang percaya Tuhan Yesus tapi keinginannya banyak? Kalah dengan orang agama Buddha. Mereka berusaha jadi orang baik. Aku nggak boleh punya keinginan. Kan begitu kan? Iya, nggak boleh punya keinginan. Matre itu nggak boleh. Nggak boleh. Orang Kristen di gereja sebagian diajarin justru malah matre. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes. Kalau aku usaha, omsetku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tuh ini kok jadi pelipat gandaan uang? Injil gak ada urusannya dengan ngomong pelipat gandaan uang. Injil itu proyek keselamatan. Kalau manusia dikembalikan ke rancangan mula-mula, ia akan jadi orang hebat. Apa saja yang dikerjakannya bisa berhasil. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang karena keinginannya banyak, makanya ia mencari kebahagiaan dengan memuaskan keinginannya itu. Dia pikir dia bisa bahagia kalau keinginannya tercapai. Yang membuat sengsara justru keinginannya itu. Tapi perhatikan baik-baik ya. Hampir semua orang begitu. Perhatikan aja sekeliling. Perhatikan saja apa yang ada di TV. Orang ini ya hedonik banget. Mau bahagia mengorbankan orang lain. Mau sukses orang lain dikorbankan. Mau berkuasa orang lain dikorbankan. Hedonik banget. Tunggu tanggal matinya. Ya, semua kita kan pasti mati. Kita tunggu saja nanti. Karena setiap orang akan mati dan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kok nggak takut ya? Manusia nggak takut loh. Bingung saya. Di Alkitab dikatakan ada orang kaya yang bodoh. Kalau Alkitab bilang ada orang kaya yang bodoh, artinya ada orang kaya yang tidak bodoh. Ngerti maksudnya ya? Dikasih contoh, yang bodoh itu yang begini loh. Kamu kalau kaya jangan bodoh. Gitu maksudnya. Yang bodoh itu yang hidup untuk dirinya sendiri. Kenapa ia hidup untuk dirinya sendiri? Mau bahagia sendiri. Orang lain terserah. Itu justru bodoh itu, kata Alkitab. Hari ini juga jiwamu diambil. Untuk siapa semua itu? Gak ada gunanya. Hari ini saya mau kasih tahu ya yang punya perusahaan. Itu di laporan keuangan ada yang namanya retain earning. Laba ditahan. Laba ditahan. Laba ditahan itu adalah keuntungan dimasukkan ke rekening lagi. Jadi ke situ, laba ditahan. Nanti yang punya makin tua, laba ditahan. Ditahan terus. Yang punya mati, tetap laba ditahan. Ganti anaknya yang gantiin CEO-nya.
Terus gulung lagi, laba ditahan terus. Ditahan sampai kapan? Laba itu harus didistribusikan. Supaya jadi berkat. Kalau enggak percuma ditahan. Sampai Tuhan Yesus datang masih ditahan. Untuk siapa semua itu? Saya enggak bicara bahwa kalau gitu semua dibagi aja Pak. Bangkrut. Bukan itu maksudnya. Harus jadi berkat juga. Jangan semuanya ditahan. Ada amin? Kita itu harus jadi berkat. Kalau enggak percuma. Heran ya, semua orang cari bahagia tapi enggak dapat. Dulu ada lagu lama ya. Itu kalimatnya benar banget. Banyak orang mencari bahagia. Naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Banyaklah yang kecewa, di manakah jalan bahagia? Nggak dapat. Naik turun lembah, ngejar ke seluruh dunia, nggak dapat. Orang bilang asal banyak uang, gitu katanya. Hati senang, semua jadi gampang, enak aja. Seandainya gitu mah, solusi dunia ini gampang. Udah banyak orang happy, orang-orang kaya. Buktinya enggak. Tapi uang enggak bisa beli bahagia. Jangan pernah menggantungkan sama uang. Banyak orang ya, kalau uangnya banyak merasa aman. Dia pikir apa saja bisa dibeli. Enggak bisa dibeli. Nanti kalau sudah di pembaringan terakhir. Dok, berapapun ku beli dok, asal aku bisa sembuh. Dokternya bilang aku sendiri sakit. Bapak Ibu, ini 3 bulan lagi kan? Kalau aku sih mendingan 6 bulan. Ya sama, mati juga. Coba perhatikan dokter-dokter matinya karena apa? Mati tua? Sakit juga. Dokter jantung matinya jantung. Dokter kanker matinya kanker juga. Aduh, dunia ini benar-benar deh. Mestinya kalau kita jadi Kristen, udah tahu keinginan yang banyak itu tidak membahagiakan. Jadi tahu dong solusinya. Kosongkan keinginan pribadi. Nggak usah ingin apa-apa. Tidak perlu ingin apa-apa. Nggak usah. Bahagia kita itu jangan karena barang tertentu. Jangan karena fasilitas tertentu. Jangan karena pribadi tertentu. Kebahagiaan kita itu cuma satu. Seorang ahli fisika matematika, Pascal namanya. Dia mengatakan begini, dalam jiwa manusia ada suatu rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh seluruh dunia ini. Hanya bisa diisi oleh pribadi Tuhan. Barulah orang itu lengkap, penuh bahagia. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mestinya kita semua itu tahu semua nggak bisa jadi bikin bahagia. Apalagi kalau mengaku beriman. Kebahagiaan kita mesti hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Kalau orang sudah bisa gitu, penyakit hedonic treadmill-nya hilang lenyap. Pasti. Itu para psikolog bingung. Kok kamu sembuh? Gimana caranya? Gimana caranya? Datang ke sini. Iya. Sembuhnya itu kasih tahu ke psikolog-psikolog tuh seluruh dunia. Bagaimana orang bisa sembuh dari hedonic treadmill?
Gampang. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Mantap. Mantap. Sederhana bagi orang yang mengerti. Orang yang nggak mengerti, lebay lu. Ya loh, kita sering digituin, lebay lu. Kita dibeginiin, dikit-dikit ngomong Tuhan. Dasar pendeta, lebay. Wah, saya balas kalau orang kayak gitu. Ini bukan lebay, kau yang lebay. Dikit-dikit ngomong duit. Apa aja kau pikir dengan duit, lebay itu namanya. Siapa yang lebay? Tapi bercanda, bukan gitu caranya. Terus saya ngomong lagi, ini surgawi. Kau apa? Duniawi. Nah, udah, siapa yang lebay? Kan gitu. Biar lebay asal surgawi. Biar nggak lebay kalau duniawi buat apa? Nah, gitu aja, nggak penting mau lebay mau nggak. Yang penting Tuhan berkenan apa enggak dalam diri kita. Iya kan? Aduh, banyak orang carinya duit. Kita harus cari Tuhan. Duit itu alat. Cari uang yang banyak untuk bersahabat dengan Tuhan. Tapi hati kita jangan di situ. Kosongkan segala keinginan pribadi. Kosongkan hedoniknya itu. Aku harus kosongkan diri Tuhan. Tuhan Yesus berkata, lepaskan segala milikmu. Aku harus tidak punya milik apapun. Punya tapi tidak merasa punya. Semua harus dilepas. Mestinya begitu. Kosongkan diri. Tapi jangan dibiarkan kosong. Itu bedanya. Aku mau kosong, udah biarin. Enggak bisa. Kosongkan diri, proyek pribadi dibuang semua. Diganti proyeknya Tuhan. Diganti dengan pikiran perasaan Tuhan yang masuk. Banyak orang nggak rela mengosongkan diri. Nggak rela. Sudah punya istri baik-baik. Masih mau hedon. Udah punya istri yang benar. Jalan sama kuntilanak. Coba cari penyakit nggak itu? Kan cari penyakit. Nanti anak gadisnya lihat, kok papa begitu sih? Kepahitan. Ingat, dosa itu melahirkan dosa yang lain. Dan biayanya mahal. Nanti keluarga jadi sengsara, jadi sandungan, tidak bisa jadi saksi Kristus, nggak bisa melayani lagi. Jangan pernah jatuh dalam dosa. Amin. Terlalu mahal biayanya, Pak. Jangan jatuh dalam dosa. Ya, belajar mengosongkan diri. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Kosongkan semua kan? Setelah dikosongkan baru teruskan. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci. Agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Enak begitu. Enak. Kerja keras. Tapi bukan untuk hedon. Kerja keras. Untuk memuliakan Tuhan. Supaya nanti ketika kita sudah waktunya pulang. Saat ku pulang
menghadap Bapa. Hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kita semua mau pulang ke tempat tinggal yang sama. Amin. Di surga. Jangan pulang ke tempat lain. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Jadi sesungguhnya manusia itu tidak dirancang bisa bahagia karena fasilitas apapun yang ada di dunia ini. Karena pribadi siapapun yang ada di dunia ini. Kecuali karena Tuhan. Bapak Ibu yang mengerti tulisan Mandarin, happiness, kebahagiaan, itu ada 2 radikal. Radikal itu 2 huruf. Ada mengandung huruf Tuhan, ada mengandung huruf manusia. Jadi bahagia itu adalah kalau manusia bersama dengan Tuhan. Coba, itu bukan kebetulan itu. Ada banyak serpihan-serpihan kebenaran yang ada di banyak bangsa-bangsa di dunia. Tapi serpihan. Kebenaran yang utuh ada di Alkitab. Amin. Manusia hanya bisa bahagia kalau bersama Tuhan. Itulah sebabnya kita mesti mematikan daging kita. Kita harus mati sebelum kita mati. Apa Pak maksudnya? Tuhan Yesus yang berkata, kamu harus pikul salibmu sendiri setiap hari. Kalau tidak layak bagiku. Matikan manusia lamamu. Lahir baru manusianya. Itu maksudnya. Buat apa kau Kristen? Ngaku beriman, hidupnya nggak berubah. Masih seperti manusia lama. Itu belum lahir baru namanya. Namanya saja lahir baru, artinya ada manusia baru. Itulah lahir baru. Banyak orang terikat dengan hedonik. Hedonik tadi apa? Kedagingan. Makan, minum, seks, matre, dan lain-lain yang tadi itu. Di sesi pertama kita sudah bahas. Jebakan hedonik ini sangat efektif loh Bapak Ibu. Banyak manusia tersesat ke dalam cara berpikirnya yang hedonik itu. Yang ingin bahagia, ingin nikmat, meskipun melanggar etika, meskipun membuat orang lain sengsara, menderita, meskipun merugikan banyak orang. Bahkan merugikan diri sendiri. Waduh, tidak berakal budi loh. Mengejar kenikmatan sesaat dengan mengorbankan yang lebih penting. Itu tidak berakal budi loh. Manusia telah error. Manusia pilih banyak fasilitas sebagai pasangan jiwanya. Padahal harus Tuhan saja pasangan jiwanya. Makanya Alkitab berkata, barang siapa tidak setia dalam hal kecil, tidak setia dalam hal besar. Tubuh kita ini kecil, fana. Kalau kita tidak bisa setia pada tubuh yang kecil yang dipercayakan Tuhan ini, artinya hidup benar dengan tubuh ini, tidak akan diberi tubuh yang kemuliaan, tubuh kemuliaan di surga. Itu maksudnya. Jadi kita itu hidup itu pertaruhan hari ini. Kalau hidup ini suka-suka, waduh. Padahal ya, kalau kita mau jujur, uang itu bisa beli apa sih? Coba uang bisa beli apa, Bapak Ibu? Uang bisa beli buku, bisa? Kepintaran? Nggak bisa. Bisa beli komputer? Kepintaran? Nggak bisa. Bisa beli rumah? Bisa beli rumah tangga yang bahagia? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa beli seks? Bisa beli cinta yang sejati? Nggak bisa. Coba mestinya kita belajar loh. Bisa beli ranjang yang bagus? Nyaman? Bisa tidur nyaman? Nggak bisa dibeli. Mestinya manusia belajar ya.
Iya ya, ada banyak hal nggak bisa dibeli dengan uang. Teman palsu bisa dibeli dengan uang. Ketika bangkrut, sorry ya, aku tidak kenal kamu katanya. Iya, semua yang bernilai tinggi tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa. Semua yang fana bisa dibeli dengan uang. Semua yang kekal atau batiniah tidak bisa dibeli dengan uang. Kita harus fokus pada yang batiniah. Keselamatan sesungguhnya fokusnya di batiniah, bukan di fisik. Sebab fisik kita, sebab daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya tubuh kita ini tidak akan masuk surga. Akan kembali menjadi debu. Tapi roh dan jiwa kita akan diberikan tubuh yang baru. Dan dibawa ke surga. Itulah yang harus jadi fokus pengajaran di gereja. Itulah yang harus jadi fokus kebenaran firman. Selain itu pasti salah. Makanya Bapak Ibu hari ini harus mulai sudah cerdas sehingga tidak bisa dibohongin lagi dengan banyak macam-macam atau rupa-rupa pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu semua hidup ini sangat singkat, 70-80 rata-rata. Kalau orang jaga kesehatan maksimum bisa 100, bisa. 110 saya belum pernah lihat. Tapi kalau 100 beberapa sudah. Saudara saya sampai 100. Tapi kalau yang 30 banyak. Banyak banget. Saya kalau pergi ke makam ya, di Pondok Rangon, saya suka survei. Iya, di makam saya jalan-jalan gitu, saya keliling, saya liatin itu nisannya itu, kan ada umurnya tuh. Jarang loh yang di atas 60. Ada sih, tapi jarang. Yang kebanyakan itu loh, ini kok masih muda ya. Fotonya masih imut-imut. Ya, masih muda-muda sudah berangkat semua. Mestinya manusia itu dirancang Tuhan hidup kekal loh. Hari ini dalam keadaan tidak sempurna, mestinya sekitar 70-80. Rata-rata. Kalau mau lebih ya boleh, jaga kesehatan. Sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap tubuh milik Tuhan. Kan jelas tubuhmu bait Allah. Jangan buat perselingkuhan, kata Tuhan. Tentu saja tidak buat kedagingan juga. Makan, minum sembarangan. Mulutnya tidak untuk bicara sembarangan. Tangannya tidak untuk nulis sembarangan di medsos. Iya dong, benar kan? Ibadah itu seluruh hidup kita. Bukan sebagian. Ya. Tuhan Yesus menawarkan perubahan, transformasi. Kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Ini harus dibahas. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Letih lesu berbeban berat. Kita sudah tahu letih lesu berbeban berat karena apa? Keinginan. Karena apa lagi? Ingat gak? Tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Keinginan dan dosa. Keinginan inilah yang membebani, beban dan dosa. Jelas ya? Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, yang kamu pola hidupnya masih begitu, nggak bisa keluar kan dari lingkaran hedonic treadmill. Begitu terus. Marilah, belajarlah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan, teksnya, teks asli Alkitab, pakai kata anapauso.
pauso. Artinya, rest. Apa itu? Istirahat. Fresh. Apa fresh? Kesegaran. Aku akan memberikan kesegaran bagimu. Kelegaan. Itu rest. Rest, fresh. Refresh. Refresh. Menyegarkan. Jadi manusia yang letih lesu berbeban berat, mau diberi kelegaan oleh Tuhan. Mau apa tidak? Caranya bagaimana? Rest. Refresh. Stop. Berhenti dari cara hidupmu yang itu. Belajarlah kepadaku, aku lemah, lembut. Akan kupasang kuk. Kuk itu apa, tahu nggak? Kuk itu loh yang ditaruh di sapi supaya nggak ke kiri ke kanan. Supaya lurus. Kuk yang kupasang ringan dan enak. Enak ikut Tuhan itu. Kalau sampai orang menderita, nggak niat memang. Kalau kita di dalam Tuhan itu enak. Justru bahagia yang sebenarnya ketika kita di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan. Coba kalau suami istri yang ideal, aku menerima dia di dalam suka maupun duka. Suka maupun duka tetap happy berdua. Betul? Sama. Kita bersama Tuhan kok nggak happy. Bertobat. Roh Allah ditaruh dalam diri kita. Seharusnya kita happy. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembalaku, itu lebih dari cukup. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Kenapa? Lah Tuhan sudah ada di dalam diriku, apalagi yang lebih besar? Gak ada. Aku lebih kaya dari seluruh dunia. Orang punya harta banyak, aku punya Tuhan. Aku punya yang penciptanya. Makanya, hedonic treadmill itu langsung sembuh. Ada roh Allah dalam diriku. Selesai. Kalau orang mengerti banget ya. Sayang pengertian itu tidak bisa disuntikkan secepat-cepatnya gitu. Kalau bisa tinggal antri, suntik aja. Nggak bisa. Harus belajar. Belajar firman yang lengkap. Lakukan setiap hari. Baru orang bisa berubah pelan-pelan. 6 bulan berubah, setahun berubah. Berubah. Kencang nanti berubahnya. Manusia nggak bisa berubah mendadak, itu nggak bisa. Saya sudah lihat perubahan tuh minimal setahun. Itu pun tiap hari loh. Tiap hari setahun berubah. Jadi kalau orang hanya ke gereja seminggu sekali, 2 jam saja. Sekarang ada gereja 1 jam saja. 2 jam saja, itu pun duduknya paling belakang. Terus di belakang amin-amin terus. Bukan amin itu, ngantuk. Terus bagaimana mau berubah? Jadi kalau saudara atau bapak ibu bertanya, kok saya nggak berubah Pak ya? Tanya diri sendiri kenapa nggak bisa berubah? Tidur atau apa itu? Aduh. Ya. Oke. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini bukan untuk lari di atas hedonic treadmill. Hidup ini untuk ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan apa itu? Sebab kita mempunyai banyak saksi. Siapa saksinya? Siapa yang melihat hidup kita? Di surga ada siapa? Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, Anak. Di bumi, ada kita. Di masa depan ada batu nisan. Saksinya ada Bapa, ada Anak, ada siapa lagi? Malaikat,
Ada siapa lagi? Setan, roh-roh jahat. Betul nggak? Siapa lagi yang melihat hidup kita? Loh, kok nggak tahu? Coba lihat sampingnya. Sesama. Sesama. Inilah saksi-saksi yang menyaksikan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi sandungan. Inilah perlombaan yang diwajibkan. Apakah kita sampai ke sini dengan sukses? Maksudnya Tuhan berkenan atas hidup kita sampai kita menutup mata, ataukah gagal taat sampai mati? Inilah pertandingan atau perlombaan yang diwajibkan. Bersama Roh Kudus. Banyak sekali loh saksinya. Ya. Inilah satu-satunya yang terpenting. Bukan lari di atasnya hedonic treadmill tadi. Ngapain? Udah tahu nggak bisa bahagia cara itu. Sekarang kita perlombaan yang diwajibkan. Baik aku makan, minum, apapun. Kulakukan untuk Tuhan. Mestinya begitu. Aku kerja keras, aku bisnis, aku apapun. Untuk Tuhan. Itu akan beda hasilnya. Makanya setiap saat kita bisa minta tolong Roh Kudus. Karena Roh Kudus beserta kita. Roh Kudus, tolong aku. Hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup yang berharga itu yang begitu. Bukan yang tasnya merek mahal. Aduh itu kampungan loh itu sebenarnya. Bawa tas merek mahal. Masuk ke salon. Pegawai salon, tolong dikosongin, ini mahal nih. Kosongin satu kursinya. Ini lebih mahal dari lu. Waduh, kebangetan loh. Diambilin anduk. Ini dikasih anduk. Taruh di atasnya. Waduh, kampungan banget ya. Aduh. Tapi itu mungkin asli kali ya, sampai kayak gitu ya. Kalau tas kita kan gubrak, taruh di bawah. Aduh. Ini pertandingan yang diwajibkan. Nanti di foto ini, Shrek. Diingat-ingat kemanapun kita pergi. Kalau mau melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, hedon gitu. Ya, ada Bapak di surga. Ada Tuhan Yesus. Ya di sampingku ada malaikat lagi. Di sono ada setan. Ada roh jahat. Alkitab ngomong apa? Lawanmu si iblis berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa. Ingin menelan orang yang dapat ditelannya. Ditelan emang obat kali. Hati-hati. Ini gambarnya begini. Yang lebih mengerikan Roh Kudus dalam diri kita. Nggak takut buat dosa. Nyambung ke surga loh itu. Roh Kudus ini nyambung ke surga loh. Roh Kudus ini tidak terpisah dengan Bapak dan Anak. Ini nyambung. Waduh. Makanya kalau mau ikut pertandingan, ini ada sesuatu yang merintangi. Mau maju ke sana dirintangi oleh sesuatu. Apa itu? Beban dan dosa. Udah clear. Hedonic treadmill hanya bisa dikalahkan oleh kebenaran. Nasihat-nasihat secara psikologis gak akan menolong. Sama sekali. Hanya bisa dikalahkan oleh ini. Pilihan di tangan kita. Tuhan Yesus berkata terus terang. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Ada orang yang gak mau mengasihi, bukan bandel. Memang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ayo bertobat lagi.
Buktikan cinta kita itu mesti ada ekspresinya, ada faktanya. Jangan cuman aku percaya Tuhan, di mulut tok itu namanya. Buktikan apa buktinya kita cinta Tuhan. Tuhan gak minta uang kita. Tuhan gak minta apapun. Tuhan minta kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kamu akan lakukan seluruh perintahku. Amin. Bertobat lagi mulai sekarang. Banyak orang tidak melakukan perintah Tuhan. Banyak orang terperangkap oleh hedonistik tiap hari. Hedon. Makanya banyak orang di sekelilingnya menderita. Istri banyak yang menderita karena suaminya hedon. Mau senang sendiri. Senang sendiri. Dia lupa zaman dulu dia begitu bahagia ketika menikah. Ini pernikahan udah 10 tahun aja. Kalau di mall, suaminya jualan sendirian. Istrinya ketinggalan. Coba. Dulu waktu pacaran, jalannya jadi pelan, cowok. Mepet-mepet. Ada magnet. Sekarang magnetnya tolak-tolakan. Ini apa sih? Kayak sandiwara aja. Hidup itu yang benar, cuma sekali perlombaan yang diwajibkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Itulah pertandingan yang diwajibkan. Sebelum kita menutup mata, kita harus sudah hidup kudus. Tak bercacat, tak bercela. Semua kulakukan untuk Tuhan. Itulah hidup kudus. Itulah sempurna yang dimaksud. Jangan berkata manusia biasa tidak bisa sempurna. Kalau tidak bisa sempurna, Tuhan Yesus nggak ngomong begitu. Kalau Tuhan ngomong begitu, bisa sempurna. Amin. Ayo latihan. Pulang dari sini istrinya digandeng. Malu Pak, sudah tua. Gandeng istri orang nggak malu. Istri sendiri malu, biarin aja lah. Saya kalau ke mall kemana, saya gandeng aja istri saya. Orang mau sirik, mau enggak, terserah. Istri-istriku sendiri ya. Oh. Hidup ini menarik loh Bapak Ibu. Kenapa? Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kalau nurutin keinginan enggak ada habisnya. Iya. Tanya istri saya. Enggak pengen apa-apa kita itu. Lu enggak pengen apa-apa aja juga enggak kekurangan kok. Ya apa yang ada aja lah gitu. Kalau bisa ya beli, kalau nggak bisa ya nggak usah beli. Udah nggak apa-apa kok. Nggak penting-penting amat. Yang penting kita tubuhnya sehat, jiwanya sehat, belajar hidup kudus, ikut pertandingan. Kitab Wahyu bilang, barang siapa menang, ia akan kuberi bintang timur, kata Tuhan. Ini bukan soalnya kita ngejar hadiahnya, bukan. Tapi Tuhan ngomong begitu. Ia akan memerintah bersama aku. Barang siapa? Menang. Jadi jangan merasa sudah menang. Harus menang. Ya, harus menang. Banyak ajaran palsu di luar sana. Kita sesungguhnya sudah menang, saudara. Kapan kau menangnya? Hidup ngomong aja sembarangan mengaku menang. Menang itu nanti kalau sudah mau mati. Paulus itu terakhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Kan gitu ya. Ayo belajar lagi. Kita semua belum ada yang sempurna. Tapi kita mau sempurna. Amin ya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian. Bicara soal kebenaran. Setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar
pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.